Saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Abraham Samad CS ini bisa menerima ini keadaan, karena mau tidak mau harus ada tersangka dan harus ada yang dipenjara. Terlalu kurang ajar mereka ini semua kalau dibiarkan berleha-leha. Abraham Samad, saya sebenarnya sudah menduga ketika berita ini muncul dirilis pada acara iNews TV. Nama Abraham Samad di situ diikutkan sebagai salah seorang bakal calon tersangka. Wajar saja kalau Abraham Samad ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena merasa bahwa dia tidak terlibat. Tetapi kan penyidik pasti punya data, fakta bahwa Abraham Samad terlibat dalam proses penyebaran informasi terkait dengan tuduhan terhadap Pak Jokowi. Berkali-kali Abraham Samad saya kira memang menampilkan orang-orang yang berupaya merungkatkan ijazah Pak Jokowi. Itu bisa kita tracking. Silakan sahabat-sahabat kalau tidak percaya buka YouTube-nya Abraham Samad. Di sana jelas Roy Suryo pernah dia undang, Dr. Tipa dia undang, Rismon Sianipar dia undang. Dan kelihatan bahwa memang berpihak karena tidak ada satupun orang yang dia undang yang merupakan pembela Pak Jokowi. Di situ kelihatan bahwa dia ikut memframing. Jadi apapun yang disampaikan Abraham Samad bahwa dia tidak terlibat, omong kosong itu. Apalagi memang kalau kita melihat latar belakang Abraham Samad ini, dia juga sangat dekat dengan Islam garis keras. Dan bahkan ada informasi yang saya dengar, termasuk waktu masih aktif menjadi ketua KPK, itu lingkaran pertemanannya itu adalah rata-rata aliran-aliran Islam garis keras. Tetapi kita tidak masuk dalam konteks itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah konteks solidaritas. Karena memang sampai hari ini yang berjuang keras untuk bagaimana membuat Pak Jokowi malu adalah orang-orang yang punya afiliasi ke sana. Sebab mereka sakit hati efek dari kebijakan Pak Jokowi. Yang pertama tentu karena dulu Pak Jokowi membubarkan yang namanya FPI, membubarkan yang namanya HTI. Nah, sementara orang-orang yang berupaya menghabisi Jokowi dalam tanda petik ini adalah orang-orang yang memang datang dari background tersebut. Apalagi kalau kita melihat TPUA atau TPUA, tim pengacara ulama dan akademisi. Itu adalah orang-orang Rizik Sihab itu. Apalagi Husniuddin. Husniuddin itu jelas aktivis HTI. Sehingga mau ngelak bagaimanapun juga mereka semua ini, bahwa dia tidak dalam posisi memframing tentang ijazah Pak Jokowi, omong kosong, karena data-datanya ada di langit, di simpang. Itu bahayanya sekarang, makanya tidak boleh orang sembarang bicara hari ini. Satu kali kita bicara, di-upload, maka itu pasti akan tersimpan di langit dan mudah diakses oleh semua orang. Jadi silakan Abraham Samad mencak-mencak, merasa tidak ikut-ikutan dalam diskusi jasa Jokowi, tapi faktanya ada. Dan termasuk beberapa YouTuber yang lain. Bukan saja Abraham Samad ini. Yang saya heran kenapa Refdy Harun tidak ada, padahal ini juga orang paling gacor ini kalau bicara soal Pak Jokowi. Karena didasari oleh sakit hati juga. Kita tahulah bahwa Refdy Harun pernah menjadi komisaris BUMN ya. Ada 2 BUMN dia tempati dulu, tapi dua-duanya dipecat. Nah tentu kalau dipecat orang berarti ini bicara soal kualitas. Kualitas yang bermasalah. Kalau tidak kualitas berarti loyalitas. Nah, salah satunya itu. Nah orang-orang seperti ini semua memang wajarlah kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibersihkan saja, karena ini cenderung menjadi sampah saja. Sampah yang merusak pikiran anak muda, pikiran generasi. Kalau sampah sayuran masih bagus karena masih bisa dibuat pupuk organik. Artinya bisa didaur ulang lah. Sampah plastik juga masih bagus, masih bisa didaur ulang. Tapi kalau sampah masyarakat, susah-susah. Karena itu kita berharap memang Polda Metro Jaya mempercepat kasus ini.
Saya berharap 1-2 hari ini tersangkanya sudah diumumkan sehingga negara ini bisa berjalan baik tanpa direcoki oleh orang-orang yang memang kerjanya ingin merusak kebangsaan dan kebinekaan kita. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan Abraham Samad CS ini bisa menerima ini keadaan. Karena mau tidak mau harus ada tersangka dan harus ada yang dipenjara. Terlalu kurang ajar mereka ini semua kalau dibiarkan berleha-leha. Seenaknya bicara, merasa aktivis, berlindung di balik demokrasi. Ini namanya demokrasi yang barbar ini. Demokrasi yang tak beretika. Kita percaya bahwa demokrasi itu bagus, tetapi harus ada rel yang kita ikuti. Harus ada etika di dalamnya. Apalagi kita ini adalah kultur timur, kultur yang sangat menghargai satu sama lain. Dan orang-orang ini semua sepertinya hal tersebut sudah hilang dalam kehidupannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang, saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi.